Dari Pulau Jawa, setelah kita jaroh ke makam Wali Songo, maka kita kemudian menyeberang ke Kalimantan Selatan, jaroh ke makam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Wali Allah yang dikenal dengan Tuan Guru Sekumpul. Kita jaroh ke makam Tuan Guru atau Abah Guru Sekumpul ini bukan karena ada yang ngajak, ada yang bawa, tidak ada. Ini sama sekali petunjuk Allah kepada kita. Dan saya jaroh pertama kali sekitar tahun 2011, dan Allah benar-benar membuktikan kepada saya bahwa Syekh Muhammad Zaini ini adalah wali Allah. Seperti apa kisahnya? Ini kisah nyata yang langsung kita alami. Dan apa keistimewaan dan rahasia Kemuliaan jarah wali ini? Nah, ini penting. Dan apakah para wali-wali Allah yang kita jarah itu, atau orang-orang beriman yang kita jarah itu, mengetahui, mengenal, mendengarkan, menyaksikan kita yang berjarah itu? Apakah kemudian penduduk kubur, penghuni kubur masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup? Maka ketika kita datang ke makam wali-wali itu, jangan berpikir kita mendatangi batu nisan. Begitu kita niatkan jarah ke makam wali Allah itu karena mencintainya, karena dia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, semua para wali-wali Allah yang kita jarah itu, kita akan menemukan ketenangan batin. Apalagi kekuatan tauhid. Sekarang kita masuk kepada bab tentang jaroh ke makam para aulia-aulia. Ini sesungguhnya perkara yang sangat penting. Ini tradisi para salafus sholihin. Ini tradisi para imam, tradisi para aulia-aulia dan para guru-guru kita yang sholihin. Karena apa? Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Jaroh itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Apalagi jaroh kepada para anbiya. Karena kita tidak bisa setiap saat jaroh ke makam Rasulullah SAW. Kita harus menyenangi berjaroh ke makam para aulia, para guru-guru yang sholihin. Karena ini memang kesenangan, tradisi para guru-guru kita yang terdahulu dan juga hamba-hamba yang sholihin. Jadi kalau kita belum senang jaroh atau kita malas jaroh, berarti kita ini belum memahami rahasia kemuliaan jaroh ini, apalagi kepada aulia-aulia dan hamba-hamba yang sholihin. Tapi kalau sampai kita kemudian anti jaroh, tidak suka jaroh, berarti inilah tanda-tanda orang bodoh karena tidak mengerti keutamaan kemuliaan berjaroh ini. Tapi kalau sampai kemudian dia anti jaroh, menuduh berjaroh ini subhat, musyrik, apalagi kemudian dituduh kuburiyun, meminta kepada kubur atau bahkan menyembah kubur, maka orang seperti inilah tanda-tanda yang sudah tertutup hatinya. Jadi bukan hanya bodoh, tetapi ini adalah super bodoh, jahil murakkab. Kenapa? Karena hanya hati yang tertutuplah, atau yang jahil murakkablah yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyenangi berjaroh itu, terutama jaroh kepada hamba-hamba yang soleh, itu meminta ke kuburan. Mana ada kita jaroh meminta ke kuburan?
apalagi menyembah kuburan. Jadi kalau ada orang menuduh seperti ini, mereka itulah orang-orang yang tertutup hatinya, jahil murakkab, tertutup dari kebenaran, karena mereka telah menuduh dengan kebodohan, dengan prasangka dan tanpa ilmu. Justru, ini tolong perhatikan, justru kita menyenangi jaroh itu karena ini merupakan kesenangan, kebiasaan para hamba-hamba yang solihin, sunnah Rasulullah. Dengan berjaroh itulah kita kemudian menguatkan tauhid kita. Karena yang kita datang itu kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah, orang-orang soleh yang kemudian kita berharap mendapat karunia dari Allah untuk meneladani tauhid mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kesolehan mereka. Justru di situ kita menemukan tauhid yang kuat, tauhid yang murni. Karena kita datang kepada mereka karena kecintaan kita kepada Allah, karena mereka adalah contoh-contoh yang mencintai Allah. Maknanya begini, begitu kita niatkan jaroh ke makam wali Allah itu karena mencintainya, karena dia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Kenapa? Karena kita sedang melangkah kepadanya karena dia kekasih Allah. Artinya kita ingin meneladani, kita ingin menuntut ilmu kepadanya lewat sejarahnya, lewat perjuangannya, pengorbanannya, dakwahnya, kesolehannya, keistiqomahannya. Dan disitulah, itulah makna bertabarruk. Disitulah kita mendapat keberkahan. Kita rombongan ziarah wali ke Padang. Habis ke Padang ke Jawa, Wali Songo. Habis Wali Songo ke Kalimantan. Sebelumnya kita ziarah dulu ke makom tuan guru kita pertama di sini, Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khari Naqsabandi. Karena beliaulah tuan guru kita, mursyid kita yang membimbing rohani kita, yang mengajarkan kita ilmu ma'rifatullah ini, yang mengajarkan kita istiqamah dan mengajarkan kita adab-adab mulia. Dari makom tuan guru kita ini kemudian kita ke Basilam, jaroh ke makom wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi. Ini makom wali Allah yang ramai dikunjungi di Sumatera Utara. Dan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi ini pembawa mata rantai emas silsilah Tarekoh Naqsabandi. Beliau merupakan khalifah besar dari Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Kubis di Makkahul Mukarramah. Dan jalur silsilah kita pun dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi ini. Kemudian kita jaroh ke Tapanuli Tengah, ke Tapteng, ke Barus, ke makom Syekh Mahmud Al-Barusi. Makom ini termasuk makom tertua, bahkan diyakini ini masih termasuk kategori sahabat Nabi yang datang berdakwah ke Nusantara ini berdasarkan catatan sejarah dan batu nisan di makom itu. Disebut dengan makom papan tinggi karena kita memang ke sana itu menaiki tangga yang luar biasa, di gunung, di puncak, di bukit. Kemudian dari makom Syekh Mahmud Al-Barusi kita bergerak ke Padang, Sumatera Barat. Kita jaroh ke makom Syekh Ibrahim Kumpulan. Itu juga makom wali Allah. Dan juga ke makom beberapa wali-wali di sana. Kemudian dari Padang kita kemudian ke Pulau Jawa. Kita jaroh ke makom Wali Songo, ke seluruh Wali Songo. Nah, ini Masya Allah, ini karunia Allah. Kita bisa jaroh ke seluruh makom Wali Songo, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian kita tutup di Jawa Barat ke makam Sunan Gunung Jati. Bahkan sewaktu di Jawa Timur kita masih ke Madura, jaroh ke makam Syekhuna Khalil Bangkalan dan ke beberapa makom wali-wali yang lain. Kemudian dari Pulau Jawa setelah kita jaroh ke makam Wali Songo, maka kita kemudian menyeberang ke Kalimantan Selatan,
jarah ke makam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wali Allah yang dikenal dengan Tuan Guru Sekumpul. Kita jarah ke makam Tuan Guru atau Abah Guru Sekumpul ini bukan karena ada yang ngajak, ada yang bawa, tidak ada. Ini sama sekali petunjuk Allah kepada kita. Dan saya jarah pertama kali sekitar tahun 2011, dan Allah benar-benar membuktikan kepada saya bahwa Syekh Muhammad Zaini ini adalah wali Allah. Seperti apa kisahnya? Ini kisah nyata yang langsung kita alami. Kisah ini sekitar 2010-2011. Ini udah sering saya ulang-ulang. Saya pertama sekali melihat gambar foto Syekh Muhammad Zaini ini, Abah Guru Sekumpul ini. Entah kenapa, sewaktu saya tatap wajahnya, saya merasakan ada getaran. Dan kemudian saya tatap-tatap wajah beliau, ada kemiripan dengan ayah kita, Tuan Guru kita yang pertama. Karena ada getaran di hati saya, maka saya kemudian berniat berjarah. Maka dalam hati saya bermunajat kepada Allah dengan berwasilah kepada beliau, ya Allah, jika benar ini walimu, beri aku petunjuk, saya mau berjarah ke makamnya. Setelah beberapa waktu kemudian, ada orang berhajat kepada kita dan hajatnya kabul. Ini sudah beberapa lama dari kejadian ini, kita sudah lupa ini sesungguhnya. Tiba-tiba begitu kabul hajatnya ini, kita diberi rezeki kurang lebih saat itu 100 juta. Sewaktu diberikan rezeki itu, kemudian langsung ada petunjuk ke batin saya waktu menerima uang itu. Inilah pertanda Syekh Muhammad Zaini itu wali. Karena engkau mau jarah, maka inilah buktinya. Maka dari situlah kemudian saya langsung berangkat jarah pertama sekali. Bahkan pulang dari sana masih ada rezekinya, berangkat lagi rombongan yang kedua naik pesawat, pulang lagi masih ada rezekinya, berangkat lagi yang ketiga kali rombongan ke Kalimantan Selatan, jarah ke makam beliau. Jadi ini kisah nyata yang kita alami. Maka kemarin kita pun rombongan lagi berangkat yang kedua kalinya berjarah, di mana banyak khalifah-khalifah kita ikut, dan insya Allah ini menambah kecintaan kita kepada para wali-wali Allah. Kurang lebih 1,5 bulan lah kami berjarah itu. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Lantas, apa rahasia kemuliaan jarah wali ini? Nah, ini penting. Dan apakah para wali-wali Allah yang kita jarah itu, atau orang-orang beriman yang kita jarah itu, mengetahui, mengenal, mendengarkan, menyaksikan kita yang berjarah itu?
kemudian penduduk kubur, penghuni kubur masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup? Di jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita rasakan? Kalau saya kemarin itu, kekuatan tauhid, artinya kita merasa orang ini karena dekat kepada Allah lah, maka dimuliakan Allah. Di antara sebahagian wali Allah itu kan ada masyhur yang sengaja Allah naikkan derajatnya, diketahui banyak orang. Ada wali Allah namanya Mastur, disembunyikan Allah. Tapi yang masyhur itu kan nggak logika itu. Ada orang ribuan datang jarah, jutaan orang jarah, mereka berdoa menangis. Kalau mereka ini bukan kekasih Allah, dan mungkin itu seperti yang wali-wali Allah, misalnya di Besilang, kalau kita haul, itu kan bisa dikatakan puluhan ribu orang datang, rombongan-rombongan datang, berzikir, berdoa di sana. Kalau Syekh Abdul Wahab Rokan tidak wali Allah, tidak mungkin. Tidak orang mungkin datang ke sana, rombongan susah payah, berzikir, berdoa, kalau di sana tidak ada getaran kekuatan tauhid, ada getaran zikir. Begitu juga ke Wali Songo. Nggak mungkin sampai sekarang ribuan orang datang jaroh ke makomnya, mereka berzikir, berdoa, kalau mereka itu bukan kekasih Allah. Maka bertabarruk itu meyakini bahwa di makam wali Allah itu insya Allah mustajab. Begitu juga di Kalimantan Selatan, Tuan Guru Sikumpul, saya Muhammad Zaini, nggak mungkin sampai jutaan, Tuan dan Puan sekalian, sampai jutaan orang hadir di situ berjaroh pada kholnya, kalau beliau itu bukan kekasih Allah. Dan yang datang berjaroh ke makam-makam wali Allah itu, jarak ke sana itu bukan orang biasa saja. Mulai dari presiden, para ulama, para habaib, orang-orang soleh, kaum terpelajar, intelektual, pengusaha, rakyat biasa, semua berdatangan ingin bertabarruk, ingin menteladani, mengambil berkah dari kesolehan perjuangan para wali-wali Allah. Tidak usah jauh-jauh, Tuan Guru kita ini paling dekat. Kadang orang berpikir juga, pernah juga orang bertanya, ngapain ya Tuan Guru datang orang ke tempat dari presiden jarah ke makam dia, calon presiden jarah ke makam dia, para jenderal jarah ke makam beliau, ulama jarah ke makam beliau. Kalau kita hol jarah ke makam beliau, tokoh-tokoh pejabat, bahkan tokoh lintas agama jarah. Kalau beliau bukan punya karomah, beliau bukan wali Allah, tidak mungkin didatangi. Bagi kita itulah keberkahan para wali Allah. Tugas kita meneladani. Kalau ada orang yang anti jaroh, berarti mereka tidak mengerti makom seorang hamba, dan mereka juga tidak mengerti sunnah Nabi. Karena kita jarah itu bukan minta-minta ke kuburan. Kita jarah itu mengambil barokah, mengambil iktibar, keteladanan, kesolehan, perjuangan para wali-wali Allah. Dan berdoa, berzikir di makom para wali-wali Allah itu adalah sangat mustajab. Saya rasakan itu. Saya rasakan. Dan apakah para wali-wali Allah yang kita jarah itu, atau orang-orang beriman yang kita jarah itu, mengetahui, mengenal, mendengarkan, menyaksikan kita yang berjarah itu, apakah kemudian penduduk kubur, penghuni kubur masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup? Bagaimana mungkin kita mengucapkan salam kepada mereka kalau mereka tidak mendengar? Apakah mereka senang? Mereka senang. Sebagaimana waktu mereka hidup kita kunjungi, maka mereka juga senang sewaktu mereka telah menjadi penduduk ahli kubur,
penduduk kubur mereka senang datang kita jarahi. Apalagi ayah mak kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, maka datanglah jarah. Dalilnya sangat kuat bahwa kalau kita jarah, mereka mendengar dan mereka melihat dan mereka senang. Apakah mereka mengetahui perbuatan keluarganya, ahli keluarganya yang masih hidup di dunia? Para ulama sepakat bahwa ahli kubur mengetahui, diberi Allah izin untuk melihat keluarganya yang masih hidup di dunia. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjarahi wali-wali Allah itu adalah mengundang rahmat Allah, mendatangkan keberkahan. Karena sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka hidup di sisi Allah. Bahkan sewaktu Rasulullah SAW menjarahi pekuburan Uhud para syuhada, Rasul memberikan salam khusus. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Keselamatan atas kalian semua, sebab kesabaran kalian maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini isyarat dari Nabi bahwa para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mendapat kenikmatan yang besar di sisi Allah, di dalam kuburnya, di alamnya. Maka Nabi mengucapkan salam itu sebentuk kemuliaan terhadap mereka. Maka sudah barang tentu mereka mendengarkan itu. Jadi para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tentu posisinya sama dengan para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, apalagi para nabi dan rasul. Mereka itu diberi Allah kemuliaan. Jadi jarah kepada makom wali-wali Allah itu bukan hanya kita mendoakan mereka, mengambil iktibar terhadap kematian, tetapi kita juga mendapat keberkahan. Salah satu ulama mazhab Maliki, Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki menerangkan, inna ziyarata kuburis solihin mahmubatul li ajli tabarruk ma'al i'tibar fa inna barakatas solihin jariyatum ba'da mamatihim kama kanat fi hayatihim. Sesungguhnya menziarahi makam orang-orang soleh dianjurkan guna memperoleh keberkahan dan pelajaran, sebab berkah orang-orang soleh senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Subhanallah. Ini menjadi dalil bahwa para ulama-ulama terdahulu pun menyenangi ziarah sesama antar ulama, para alim, para wali-wali Allah. Semua ulama sepakat dan memang ada dalilnya sahih bahwa penghuni kubur mengetahui, mendengarkan, menyaksikan para peziarah dan ahli kubur, bahkan saudaranya masih hidup di dunia. Apakah penduduk kubur dapat mendoakan orang yang masih hidup? Bagi kita pengamal torekoh Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Musnad dan At-Tarikhul Kabir, di mana Nabi SAW menegaskan bahwa penghuni kubur mengetahui, melihat saudaranya, keluarganya yang masih hidup. Kalau mereka berbuat baik, mereka senang, mereka gembira. Tapi kalau saudara keluarganya berbuat kemungkaran, mereka sedih dan berdoa. Apa doa mereka? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Maka mereka berdoa, ya Allah, janganlah matikan mereka sebelum Engkau beri hidayah kepada mereka seperti Engkau memberi hidayah kepada kami. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Tabrani, dalam hadis Ibnu Mubarak juga menjelaskan bahwa
Penghuni kubur jika melihat keluarganya, saudaranya melakukan kebaikan-kebaikan, mereka gembira dan bahagia. Tetapi ketika mereka melakukan keburukan, kemungkaran, mereka sedih dan berdoa kepada Allah. Kita jarak itu mengambil barokah, mengambil iktibar, keteladanan, kesolehan, perjuangan para wali-wali Allah. Dan berdoa, berzikir di makom para wali-wali Allah itu adalah sangat mustajab.